Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. God Valley, sebuah pulau yang pernah menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan bagi para Celestial Dragon, kini tenggelam dalam neraka api. Langit malam yang biasanya dipenuhi bintang-bintang, kini diselimuti asap hitam pekat yang naik menjulang seperti tangan raksasa yang meraih surga. Api menjilat-jilat bangunan-bangunan megah, meruntuhkan istana-istana marmer yang dibangun dengan keringat budak-budak dari seluruh dunia. Jeritan para budak yang melarikan diri bercampur dengan tawa gila para bajak laut yang saling bertarung. Dan di tengah itu semua, suara ledakan-ledakan dari senjata dan buah iblis yang saling bertabrakan. Dragon muda, seorang pemuda berusia awal 20-an, berlari menyusuri reruntuhan kota. Rambut hitamnya yang panjang acak-acakan oleh angin panas dan matanya yang tajam memindai sekitar dengan waspada. Di pelukannya ada dua bayi kecil, yang satu berambut merah cerah, Shanks kecil yang baru berusia beberapa bulan, dan yang lain adalah seorang balita berusia sekitar 2 tahun dengan mata yang lebar penuh ketakutan. Dragon tidak tahu nama balita itu. Ia hanya menemukannya di antara puing-puing menangis sendirian setelah ibunya tertimpa runtuhan. Tapi ia tahu ia harus melindunginya. Tenanglah kecil, gumam Dragon sambil menekan bayi-bayi itu lebih erat ke dadanya. Kakinya berlari cepat menghindari puing-puing yang jatuh dan mayat-mayat yang berserakan. Pulau ini adalah arena pertarungan besar-besaran. Para Celestial Dragon telah mengadakan turnamen mereka di mana bajak laut dan budak dipaksa bertarung demi hiburan. Tapi segalanya berubah ketika Rox de Shebek, kapten bajak laut paling ditakuti, menyerbu pulau itu dengan krunya yang ganas. Sekarang God Valley adalah medan perang antara bajak laut Rox, angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Garp, dan para Celestial Dragon yang dilindungi oleh para kesatria suci mereka, termasuk Saint Vigarland Garling. Dragon bukan bagian dari pertarungan itu. Ia adalah seorang pemuda yang datang ke pulau ini untuk misi rahasia, mencari informasi tentang korupsi world government. Tapi sekarang ia terjebak di tengah kekacauan. Nafasnya terengah-engah saat ia berbelok ke sebuah gang sempit menghindari sekelompok bajak laut yang sedang saling bunuh. Aku harus keluar dari sini, pikirnya. Tapi tiba-tiba sebuah suara familiar memanggilnya. Dragon. Ia berhenti, mendongak. Di depannya berdiri seorang wanita paruh baya dengan rambut hitam panjang yang kini berlumur darah dan debu. Shamrock, ibunya. Tubuhnya penuh luka bakar di lengan kanannya, sayatan pedang di bahunya, dan darah mengalir dari dahinya. Ia bersandar pada dinding runtuh, nafasnya tersengal-sengal. Ibu, seru Dragon berlari mendekat. Ia meletakkan bayi-bayi itu dengan hati-hati di tanah, lalu memeriksa luka ibunya. Shamrock tersenyum lemah, matanya yang hijau mirip mata dragon, penuh kehangatan meski tubuhnya sedang sekarat. Dragon, lindungi anak-anak itu. Mereka adalah masa depan. Suaranya lembut tapi tegas seperti angin yang membawa hujan. Dragon ingin bertanya, mengapa ia di sini? Apa yang terjadi? Tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, suara langkah kaki mendekat. Musuh-musuh, para penjaga Celestial Dragon, muncul dari kegelapan. Pedang mereka berkilauan di bawah cahaya api. Dragon terus berlari, melewati reruntuhan kota yang kini lebih mirip neraka daripada surga. Api melahap segalanya, dan suara pertarungan semakin dekat. Ia bisa mendengar suara Garp yang menggelegar, memanggil nama Rox, dan ledakan-ledakan dari buah iblis yang saling bertabrakan. Tapi ia tidak peduli. Tujuannya adalah pelabuhan, di mana ia bisa mencuri kapal dan melarikan diri dari pulau
pulau terkutuk ini. Tapi nasib berkata lain. Saat melewati sebuah gudang tua di pinggir kota, gudang yang dulu milik bajak laut Rox, Dragon melihat pintunya terbuka lebar. Di dalam, cahaya samar dari obor yang jatuh menerangi tumpukan harta karun, emas, permata, senjata kuno, dan peti-peti kayu yang berserakan. Gudang ini telah dirampok, tapi sepertinya ada yang tertinggal. Dragon ragu, tapi instingnya mengatakan untuk bersembunyi di sana sebentar, setidaknya sampai badai pertarungan mereda. Ia masuk, meletakkan bayi-bayi itu di atas tumpukan kain. Shanks kecil menangis pelan, tapi Dragon menenangkannya dengan mengayun-ngayunkan tubuhnya. Balita yang lain sudah tertidur, kelelahan dari kekacauan. Dragon memeriksa sekitar, mencari makanan atau air, tapi matanya tertarik pada sebuah peti besar di sudut gudang. Peti itu masih terkunci, tapi kuncinya rusak oleh ledakan sebelumnya. Dengan satu tendangan, Dragon membukanya. Di dalam, selain tumpukan emas dan permata yang berkilauan, ada sesuatu yang aneh. Sebuah buah berwarna biru keperakan dengan pola pusaran seperti badai yang berputar. Itu adalah buah iblis, Mythical Zoan, Tori-Tori-Nomi, model dewa hujan atau badai. Dragon tahu tentang buah iblis. Ia pernah mendengar cerita dari ayahnya Garp, meski ia membenci pria itu. Buah ini legendaris katanya, bisa mengendalikan cuaca, memanggil hujan dan petir seperti dewa badai kuno. Dragon menatap buah itu lama. Kekuatannya bisa membantunya melarikan diri, bisa membuatnya menjadi monster yang tak terkalahkan. Tapi lalu, ia menatap bayi Shanks yang kini dia memandangnya dengan mata polos. Tidak, gumam Dragon. Ia tidak ingin kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Ia ingin dunia berubah melalui tekad, bukan melalui buah ajaib. Dengan hati-hati, ia menaruh bayi Shanks di dalam peti, menyamarkannya dengan kain dan harta karun. Buah iblis itu ia letakkan di dekat bayi, seolah-olah itu bagian dari harta. Suatu hari nanti, kau akan menemukan jalanmu sendiri, gumam Dragon. Suaranya penuh harapan dan kesedihan. Ia memilih tidak memakan buah itu, meninggalkannya bersama Shanks. Lalu, ia mengangkat balita yang lain dan melanjutkan pelariannya. Gudang itu ia tinggalkan, berharap bahwa Shanks akan ditemukan oleh seseorang yang baik, mungkin Roger atau Rayleigh yang ia tahu sedang di pulau ini. Di luar, angin semakin kencang, seolah pulau itu sendiri sedang menjerit. Di sisi lain, God Valley, di mana pantai bertemu dengan hutan lebat, Shaki berlari sekuat tenaga. Rambut hitamnya yang panjang berkibar dan matanya penuh ketakutan. Ia adalah seorang wanita muda, bagian dari kru Roger yang baru bergabung. Tapi sekarang, ia terpisah dari yang lain, dikejar oleh Summers. Summers tertawa gila, tubuhnya yang penuh luka sembuh seketika setiap kali ia terluka. Kau tak bisa lari perempuan, teriak Summers, pedangnya menyabet udara. Shaki hampir tewas oleh serangan itu. Pedang menyentuh bahunya, meninggalkan luka dalam. Ia jatuh ke pasir, nafasnya tersengal. Ini akhirnya, pikirnya. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan muncul. Rayleigh, wakil Kapten Goldie Roger, muncul dari kegelapan. Pedangnya menyala dengan Hao Shokuhaki, aura merah hitam yang membuat udara bergetar. Dengan satu tebasan cepat, ia memotong tubuh Summers. Itu roboh. Tubuhnya berusaha beregenerasi, tapi Hao Shokuhaki Rayleigh menghalangi proses itu. Kau sudah selesai, kata Rayleigh dingin. Tapi pertarungan belum berakhir. Dari balik pohon, muncul sosok angkuh, Saint Vigarland Garling, pemimpin para kesatria suci Celestial Dragon. Rambut putihnya berkibar dan matanya penuh kebencian. Pedang panjangnya yang dikenal sebagai pedang langit bersinar di bawah cahaya bulan. Aura Hao Shokunya membara, membuat langit bergetar dan pohon-pohon bergoyang. Kau bajak laut rendah, sembur Garling, berani menyentuh milik kami. Rayleigh tersenyum tipis, berdiri di depan Shaki. Milikah? Budak-budak itu bukan milik siapapun. Pertarungan antara Rayleigh dan Garling pun tak terhindarkan. Garling mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, memanggil awan hitam yang berputar di atas kepala mereka. Tenryu Kempo, Shinken Ogi, Kuroi Tenso,
serunya. Bilah pedangnya dilahap api hitam bercampur petir merah, seolah langit turun menghancurkan bumi. Serangan itu meluncur seperti badai, menghancurkan segalanya di jalurnya. Rayleigh menutup matanya sejenak, mengingat tawa Roger yang riang dan senyum Shaki yang manis. Ia mengangkat pedangnya rendah ke samping. Ogi, Shinkai no Korin, hakinya menjelma menjadi naga emas hitam yang meraung menantang langit. Naga itu meluncur maju, bertabrakan dengan badai Garling. Benturan mereka meluluh lantakan pulau. Gunung-gunung runtuh, laut mengamuk dengan gelombang raksasa, dan ribuan orang, bajak laut, budak, marinir, pingsan karena ledakan Haoshoku yang dahsyat. Debu dan asap menutupi langit, dan tanah retak seperti kulit telur yang pecah. Benar-benar ngeri ya nakama, mantap. Akhirnya, setelah pertarungan sengit yang berlangsung berjam-jam, Garling berlutut. Pedangnya retak, darah mengalir dari dada yang robek. Rayleigh penuh luka, tapi masih berdiri tegap menatapnya. "Aku tidak melawan untuk menang," katanya. Suaranya tenang. "Aku melawan agar mimpi tetap hidup." Garling roboh, pedangnya patah menjadi dua. Shaki berlari menghampiri Rayleigh, menahannya agar tidak jatuh. Air mata berkilat di matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ikatan yang lebih dalam dari sekadar kekaguman. "Rayleigh, terima kasih," bisiknya. Rayleigh tersenyum, memeluknya pelan. "Kita harus mencari Roger. Pertarungan ini belum selesai." Kembali ke gudang, Dragon menatap bayi Shanks yang terbaring di dalam peti bersama buah badai. Ia tahu, ia tak bisa kembali ke sana. Musuh terlalu banyak, dan ia harus melindungi balita yang lain. "Maafkan aku, nak. Aku hanya ingin kau hidup." Kilatan cahaya dari langit, sisa benturan Rayleigh dan Garling membuat Dragon mendongak. Langit bergetar, petir menyambar, seolah dunia sedang marah. Dunia ini penuh monster, tapi badai sejati akan lahir dari mereka yang menolak tunduk, gumam Dragon. Bayi Shanks menangis sebentar, lalu diam, seolah mengerti kata-kata itu. Dragon meninggalkan gudang, berlari menuju pelabuhan dengan balita di pelukannya. Di sini Mimin perjelas lagi ya nakama, dikarenakan Dragon tidak punya pilihan lagi, karena dia susah sangat ketika mengamankan kedua bayi rambut merah itu bersamaan. Shanks yang kebagian tempat di peti harta karun, langsung Dragon taruh di dalam peti harta karun itu. Karena dia melihat kondisi yang semakin kacau, kebakaran dan kerusakan alam terjadi di mana-mana, dia memandangi lagi buah iblis mythical Zoan dewa itu, karena satu-satunya jalan untuk menaruh bayi Shanks ke dalam peti adalah dengan mengambil buah iblis itu. Ditambah lagi karena di sekitaran Dragon keadaannya benar-benar bercampur aduk, dan juga para kesatria naga langit mulai berkeliaran di sekitaran tempat ruangan peti bagian luar. Dragon langsung memakan buah iblis itu dengan tersedak dan merasakan rasa pahit dari buah iblis itu. Dan setelah itu, sesegera mungkin Shanks ditaruh ke dalam peti harta karun itu. Seraya berkata, "Maafkan aku anak kecil imut, karena ini jalan satu-satunya agar kau dan aku nantinya dapat mengubah masa depan. Aku yakin itu jalan terbaiknya. Aku harap kau jatuh ke tangan bajak laut yang memiliki tekad pembebas dunia." Benar-benar gila kan nakama? Jangan nangis ya. Kemudian dengan segera Dragon menutup kembali peti itu, seakan tidak pernah dibuka dan belum tahu isinya, sehingga para kesatria naga langit pun sampai di tempat itu, dan posisi Dragon sudah melarikan diri sembari membawa bayi Shamrock ke daerah pelabuhan atau kapal milik Merin. Dalam hal ini kapal Gar, karena Dragon itu termasuk anak didik Gar. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.